Saya tidak banyak sedikit, kan cuma di Bandung Barat. Saya sama dengan salawat itu. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua ayahanda saya, Pak Ketua saudara saya, sahabat-sahabat saya, para staff PSN di Bandung Barat dan masyarakat secara keseluruhan. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Saya tidak sadar meneteskan air mata. Ini tetesan yang kedua setelah di kota di rumah Wakil. Saya bingung. Kok seperti ini? Penghargaan yang sangat tinggi diberikan kepada saya. Termasuk hari ini. Maka ucapan terima kasih saya kepada ayahanda saya semua dan masyarakat Bandung Barat secara keseluruhan adalah sekali lagi saya ingin dan saya sudah mewakafkan diri saya untuk Kabupaten Bandung Barat dan mohon doa dan mohon dukungan supaya saya bisa memberikan yang terbaik kepada Bandung Barat ini untuk jangka waktu beberapa bulan kemudian, mudah-mudahan sampai menyelesaikan pilkada. Amin. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa membaca salawat atau memendam Rasulullah SAW bagi kita semua harusnya itu sudah menjadi kewajiban. Ada beberapa cerita yang saya sampaikan kepada kita semua, minimal 2 cerita. Cerita yang pertama adalah saya mendengar membaca ceramah. Ada mayat seorang wanita, kurang lebih 100 tahun umurnya. Begitu dibongkar kuburannya, utuh, sangat utuh jasadnya. Dicari apa amal ibadahnya. Amal ibadahnya adalah senantiasa membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Saya sebenarnya berharap begitu saya menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya disambut dengan salawat. Saya ulangi, senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak main-main. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah, kenapa kita tidak? Cerita yang kedua yang disampaikan, yang saya juga dengar dari penceramah yang Sunda, ada seorang nenek-nenek pencari sampah, mungkin sudah dengar. Setiap dia menusuk satu lembar daun, dia membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Pulang selesai. Suatu saat datang pembersih, dibersihkan daun-daun itu. Dia menangis. Kenapa? Saya tidak punya lagi kesempatan untuk membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW dengan selain membaca salawat juga melaksanakan sunnah. Saya menyampaikan bahwa tadi atau di masjid kami ini luasannya ya kurang lebih kira-kira membuat 1000 lah kira-kira. Kalau kita saja umat Islam yang ada di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung Barat meluangkan waktu seperti yang kita sepakati minimal 15 menit sebelum ajan dimulai dan dijemput oleh dua mobil, maka masjid ini akan terasa
penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini, dan kita sudah sepakati bahwa marilah kita paling tidak selama kita di kantor duhur dan asar untuk memakmurkan masjid As-Siddiq yang kita cintai ini. Amin. Amin. Semoga seperti saya sampaikan, dengan memulai pekerjaan dengan ibadah, maka Allah akan meridhoi dan memudahkan semua apa yang kita rencanakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Saya ingin mengajak, sebelum saya ingin yang nanya umur berapa Pak ya? Iya. Iya. 55. 55 tahun. Saya bilang sama Pak Ketua, kalau kita tutup mata, dia seperti umur 17 tahun. Apa rahasianya? Dekat sama Al-Quran. Bahkan ada satu teman saya kalau pegang Al-Quran, dia belum. Kenapa saya tanya? Kenapa? Biar Al-Quran menjadi dekat dengan hati saya. Al-Quran bukan untuk dipajang. Al-Quran bukan untuk disimpan dengan baik-baik. Tapi Al-Quran harus masuk ke dalam hati. Bukti bahwa 55 tahun pun kalau kita tutup mata tadi itu, Masya Allah, termasuk ayahnya kita. Begitu dia membaca lafaz Al-Quran, terasa indah sekali. Yang ingin saya sampaikan, mari kita belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar. Saya di Kompleks Sari Jakarta, saya belajar membaca Al-Fatihah saja itu butuh waktu 1 bulan. Itu baru saya bisa merasakan nikmat membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran semakin kita baca, semakin baik bacaan kita, semakin nikmat yang kita rasakan. Jadi saya mengajak, kalau saya di kantor Pak, begitu masuk kantor saya beli Al-Quran, minimal 10 ayat mereka baca sama-sama. Tapi memang sulit, memang berat mengajak kepada kebaikan. Tapi kita semua mulai. Saya sebenarnya ada harapan besar yang bisa saya lihat bahwa begitu menjelang ajar berbondong-bondonglah ASN Kabupaten Barat menuju satu tempat yang namanya Masjid As-Siddiq. Mudah-mudahan kita akan tercapai selama saya jabat dan selanjutnya dan selamanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan penguatan dan semangat baru, dengan hikmah Maulid Nabi ini, tentunya kita akan berangkat berkhidmat bersama-sama. Oleh karena itu, untuk memperkuat dan menguatkan kita semua, kita simak bersama tausiah dan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Risalah Pasir Halal Kecamatan Cisarua. Al-Mukarram wal Mutarram Pengarsa Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Rafiqul A'la LCMA, kami silakan.